Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Yulia Mailiani, pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 12. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu jasa, profesi, dan profesionalisme. Silakan siapkan buku catatan kalian. Yuk, let's check this out. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya menjadi asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik, dan desainer. Seorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut dengan profesionalisme. Walaupun begitu, istilah profesionalisme juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukan, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi. Adapun 6 syarat untuk menjadi profesi atau profesionalisme. Yang pertama adalah mempelajari bidang yang khusus, yang kedua membutuhkan latihan berkelanjutan, yang ketiga melibatkan sebuah aktivitas atau kegiatan intelektual, yang keempat membutuhkan persiapan, yang kelima mementingkan pelayanan masyarakat daripada kepentingan pribadi, dan yang terakhir adalah mempunyai organisasi profesi. Usaha jasa profesi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan dalam bidang tertentu kepada orang lain yang membutuhkan. Hampir di semua bidang kehidupan membutuhkan jasa profesi, sarana-sarana perkantoran hingga bidang industri. Misalnya di rumah, ketika peralatan elektronik mengalami gangguan atau kerusakan, dibutuhkan orang yang memiliki keahlian untuk memperbaikinya. Usaha yang pertama adalah bidang pertanian. Jasa penanaman padi menggunakan mesin penanam merupakan salah satu peluang usaha yang dapat dijalankan untuk mengganti teknik penanaman secara tradisional. Contoh pada bidang pertanian yaitu jasa perbaikan mesin. Saat proses pengolahan lahan, seorang petani pemilik lahan membutuhkan orang yang memiliki keahlian di bidang pengolahan lahan, baik secara manual, menggunakan cangkul maupun menggunakan alat berat seperti traktor. Contoh lainnya adalah jasa penanaman padi. Semuanya sangat membantu para petani perihal percepatan dan efisiensi proses produksi. Selanjutnya adalah bidang perkebunan. Hampir sama dengan bidang pertanian. Dalam bidang perkebunan juga terdapat banyak jasa profesi yang dibutuhkan mulai dari proses penanaman, perawatan, perkebunan, pemanenan, sampai pada pengolahan hasil perkebunan. Contoh jasa perawatan tanaman. Perkembangan teknologi juga merambah di bidang perkebunan.
Hal ini tampak dalam perkembangan sistem perkebunan menggunakan media air atau yang sering dikenal dengan sistem hidroponik. Banyak ragam jenis sayuran yang dapat ditanam dengan sistem hidroponik dengan hasil yang tidak kalah bagus dengan tanaman yang menggunakan media tanah. Yang ketiga adalah bidang perikanan. Saat ini sektor perikanan belum dilirik oleh berbagai kalangan, padahal potensi perikanan bisa menjadikan suatu negara menjadi lebih maju dan sejahtera. Di dalam dunia perikanan dikenal dengan 3 bidang usaha perikanan. Yang pertama adalah usaha perikanan tangkap atau yang biasa disebut dengan nelayan. Yang kedua adalah usaha perikanan budidaya. Dan yang terakhir adalah pengolahan perikanan. Selain jasa nelayan, salah satu jenis usaha yang dapat dikembangkan adalah pengolahan hasil perikanan. Hal ini karena masih banyak restoran maupun hotel dan tempat-tempat makan lainnya yang banyak membutuhkan juru masak atau chef yang handal dalam mengolah hasil ikan laut Nusantara. Selanjutnya adalah bidang peternakan. Peternakan di Indonesia mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bukan hanya peternakan hewan-hewan konsumsi seperti ayam, bebek, kambing, kerbau, dan sapi, melainkan juga peternakan hewan-hewan untuk dipelihara, seperti burung kicau, burung hias, kucing, dan kelinci. Adapun binatang yang dipelihara untuk pakan hewan, seperti cacing, jangkrik, dan ulat. Profesi yang selanjutnya adalah di bidang industri. Profesi di bidang industri sangat beragam, tidak hanya terpaku pada industri berat seperti pada salah satu bidang industri seperti teknisi mesin industri yang memiliki jenis beragam. Selain teknisi, beberapa contoh usaha jenis profesi di bidang industri antara lain akuntan, digital marketing, desainer, dan konsultan. Yang selanjutnya adalah profesi pada bidang teknologi informasi. Pada saat ini terlihat begitu banyak atau beraneka ragam profesi yang sudah ada di bidang IT, yang mana di setiap perkembangan dunia IT sudah melahirkan berbagai macam bidang baru yang tak akan pernah lepas dari tujuan utama. Tujuan utama dari teknologi informasi itu sendiri sebenarnya untuk semakin memudahkan manusia atau para penggunanya untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang menjadi lebih jauh efisien dan efektif. Sehingga tentunya dengan keberadaan dari IT ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan munculnya bidang IT, mampu menghasilkan atau memunculkan profesi pekerjaan di bidang IT yang saat ini terlihat lebih menjurus sesuai dengan keahlian masing-masing yang dimiliki. Contoh pekerjaan bidang IT yang gajinya sangat menggiurkan seperti software, database administration, hardware, sistem analisis, dan lain-lain. Yang terakhir adalah bidang otomotif.
Jumlah kendaraan di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini menjadi peluang besar untuk jasa profesi di bidang otomotif. Beberapa usaha jasa yang dapat dikembangkan antara lain seperti teknisi sepeda motor, teknisi mobil, dan teknisi roda. Alhamdulillah selesai juga materi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, for all student, please stay at home and save yourself. Bye, see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.